Shalom jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih jika pada malam hari ini kami bisa memasuki seri khotbah pengampunan yang ketiga ya Tuhan. Supaya kami betul-betul diberkati Tuhan dan setelah kami mengikuti seri khotbah ini betul-betul kami punya satu kehidupan yang diubah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang bekerja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya hanya sekedar mengingatkan mungkin bagi saudara-saudara yang tidak mengikuti khotbah-khotbah saya pada minggu yang lalu. Saudara-saudara, pada waktu jam istirahat siang, Helen mendengar keluh kesah dari seorang rekan kerja prianya di mana dia ditolak cintanya. Lalu Helen, saudara-saudara, dengan niat untuk menghibur rekan kerjanya ini, dia menceritakan bahwa Anita juga ditolak cintanya. Nah, saudara-saudara, padahal Anita sudah wanti-wanti pada Helen untuk jangan membocorkan rahasia ini pada siapapun juga. Dan ketika Helen menceritakan ini dengan niat menghibur rekan kerja prianya itu, Helen pas mau masuk ruangan itu dan dia mendengar sekali Helen membocorkan rahasianya. Sehingga Anita begitu dongkol, Anita begitu benci pada Helen. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini ada tiga permasalahan. Apa permasalahannya? Yang pertama, Helen salah, tapi dia tidak sadarkan kesalahannya. Karena niatnya sebenarnya untuk menghibur rekan prianya yang sedang ditolak cintanya, saudara-saudara. Jadi Helen salah dan tidak sadar kesalahannya. Yang kedua, Anita sekarang tidak percaya lagi pada Helen. Seperti dulu dia percaya pada Helen. Kenapa? Karena dia mendengar sendiri, menyaksikan sendiri Helen melakukan kesalahan dan membocorkan rahasianya pada teman-teman sekerjanya. Dan yang ketiga, benci, dendam pada Helen itu muncul di dalam diri Anita. Nah, saudara-saudara, permasalahan nomor 3 ini kita sudah bahas pada khotbah yang pertama. Mari kita review sejenak. Apa saudara-saudara yang terjadi? Ada kebencian di dalam diri Anita. Ada dendam di dalam diri Anita pada Helen. Tetapi ibunya menasihati Anita bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya saudara-saudara, Anita berubah. Berubah dari benci menjadi tidak benci. Berubah dari dendam menjadi tidak dendam. Nah, perubahan ini apakah bisa disebut dengan pengampunan? Nah, ini yang kita bahas pada minggu yang pertama. Saudara-saudara, benci dan dendam itu dosa. Benci dan dendam itu dosa. Karena firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Karena firman Tuhan mengatakan janganlah membalas kejahatan dan kejahatan. Saudara, karena benci dan dendam itu adalah dosa, saudara-saudara. Dan ketika Anita berhasil menyingkirkan dosa benci, berhasil menyingkirkan dosa dendam dan berbalik pada firman Tuhan untuk hidup mengasihi, maka itu namanya apa? Ketika orang berdosa berbalik pada kebenaran, itu namanya pertobatan, saudara-saudara. Jadi perubahan benci menjadi tidak benci, dendam menjadi tidak berdendam, itu bukan pengampunan, itu namanya pertobatan, saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi 3 masalah. Masalah yang ketiga ini, saudara-saudara, harus diselesaikan dan bisa diselesaikan dengan apa? Pertobatan. Orang yang benci, orang yang dendam, itu dosa dan harus bertobat. Bagaimana dengan permasalahan yang kedua? Permasalahan yang kedua, saudara-saudara, kita selesaikan dengan pengampunan. Minggu lalu kita sudah bahas pada khotbah yang kedua. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada orang yang bersalah. Oke. Nah, saudara-saudara, kata apiemi, saudara-saudara, memang diterjemahkan dengan mengampuni di dalam Matius 6 ayat 12. Tetapi pada bagian-bagian yang lain, apiemi ini bisa diterjemahkan dengan apa? Meninggalkan pergi. Contohnya,
Contohnya, saudara, ketika Petrus dan Andreas meninggalkan jalan mereka dan mengikut Yesus. Contohnya, ketika Yohanes dan Yakobus meninggalkan perahu mereka, pekerjaan mereka, dan mengikut Yesus, saudara-saudara. Saudara-saudara, mereka itu tidak lagi memusingkan pekerjaan mereka. Mereka tidak memusingkan masa lalu mereka. Mereka move on menjadi pengikut Kristus sekarang. Fokus menjadi pengikut Yesus. Orang yang sudah mengampuni harus seperti ini, saudara-saudara. Harus apa? Kita tidak lagi memusingkan kesalahan orang yang kita sudah ampuni. Tapi kita mesti move on ke depan. Menjalin hubungan yang baik dengan orang itu dari sekarang ke masa yang akan datang. Lalu saudara-saudara, di bagian yang lain juga digunakan APMI ini untuk kasus perceraian di dalam surat Korintus. Perceraian suami istri. Jadi artinya apa? Kalau suami istri sudah bercerai, statusnya berubah. Dia statusnya bukan suami saya lagi. Dia statusnya bukan istri saya lagi. Jadi kalau kita mengampuni, maka orang yang bersalah itu statusnya pun berubah. Statusnya bukan lagi orang bersalah, tapi orang yang benar di mata kita. Kenapa? Karena kita sudah mengampuni. Saudara-saudara. Dan yang ketiga, kata ini juga diterjemahkan dengan menghapus hutang. Menghapus hutang. Saudara-saudara, menarik sekali. Berarti apa? Hutang seseorang lunas. Berarti apa? Statusnya berubah. Dia bukan lagi orang yang berhutang, tapi orang yang sudah tidak punya hutang, saudara-saudara. Dan hutangnya tidak bisa ditagih-tagih lagi. Tidak boleh ditagih-tagih lagi. Mengampuni pun demikian. Status dia berubah. Sama tadi dengan nomor 2, suami istri yang bercerai. Statusnya berubah, bukan lagi orang yang bersalah. Dan karena dia bukan orang yang bersalah, jangan ungkit-ungkit lagi kesalahannya. Jangan diingat-ingat lagi kesalahannya. Sekali lagi, kita tidak lupa. Kita bukan orang yang pelupa, saudara-saudara. Tetapi kita ingat, tapi kita tidak mau ungkit-ungkit lagi. Kita tidak jadikan hal itu sebagai pertimbangan buat tindakan kita sekarang dan masa yang akan datang. Mengampuni artinya apa? Kesalahan dia saya tidak perhitungkan lagi, saudara-saudara. Saya anggap dia tidak bersalah, bahkan tidak pernah bersalah, saudara-saudara. Kita selalu harus belajar pada apa? Pada petugas pom bensin. Setiap kali kita mengampuni selalu bilang, kita mulai dari nol lagi. Kita mulai dari nol lagi. Saudara-saudara, itu mengampuni. Dan saudara-saudara, dari 3 permasalahan yang ada, saudara-saudara, permasalahan nomor 2 ini bisa diselesaikan dengan mengampuni. Mengapa Anita tidak percaya lagi Helen? Karena Anita tahu bahwa Helen bersalah, melanggar janji, membocorkan rahasia dia. Anita tahu, menyaksikan sendiri, Helen salah. Tapi kalau Anita mengampuni, maka Anita tidak lagi menggunakan kejadian kesalahan Helen itu menjadi gangguan buat pikirannya. Kalau Anita mengampuni, saudara-saudara, kesalahan Helen itu tidak lagi mengganggu pikiran. Dan kesalahan Anita itu tidak lagi, saudara-saudara, menjadi sesuatu penghalang buat hubungan Anita dan Helen. Anita mau move on. Dari sekarang ke depan, saya akan menjalin hubungan dengan Helen yang lebih baik lagi, saudara-saudara. Kalau Anita mengampuni Helen, maka di benak Anita, Helen bukan lagi orang yang statusnya bersalah. Di depan Anita, Helen bukan lagi orang yang statusnya pernah membocorkan rahasia dia. Bukan, karena sudah mengampuni, sudah mulai dari nol lagi, saudara-saudara. Kalau Anita mengampuni Helen, maka kesalahannya dianggap lunas, kesalahannya dianggap tidak ada. Dia bukan lagi orang yang bersalah. Dan Anita tidak akan ungkit-ungkit lagi permasalahan itu. Anita tidak akan jadikan permasalahan itu sebagai satu bahan pertimbangan untuk sikap dia pada Helen dari sekarang sampai ke depannya. Saudara-saudara, Anita kalau mengampuni Helen, maka kesalahan Anita tidak diperhitungkan lagi, saudara-saudara. Sehingga kalau mengampuni, maka Anita pasti secara otomatis akan kembali mempercayai Helen sebagai sahabatnya.
Ini masalah banyak terjadi. Ketika banyak orang mengatakan, saya mengampuni kok, tapi saudara-saudara masih terus mengganggu pikiran dia. Saya ampuni kamu kok, tapi saudara di mata dia status dia tetap orang bersalah, saudara-saudara. Saya mengampuni kok, tapi permasalahannya masih diungkit-ungkit oleh dia. Itu mengampuni hanya di mulut. Hatinya tidak mengampuni, pikirannya tidak mengampuni dengan benar, saudara-saudara. Mari kita belajar mengampuni orang dengan benar. Mengapa banyak pasangan suami istri itu masalah lama-lama diungkit? Kenapa banyak jemaat satu dengan yang lain itu sudah selalu tidak bisa akur? Karena pengampunannya hanya di mulut, tidak tuntas, saudara-saudara. Mestinya kalau mengampuni kembali ke angka 0. Nah, permasalahan nomor 1 ini saudara-saudara yang kita akan bahas pada saat ini, saudara-saudara. Jadi permasalahan yang kedua tadi kita bisa selesaikan dengan apa? Pengampunan. Permasalahan yang nomor 1 ini yang menjadi masalah, saudara. Permasalahan nomor 1 ya jadi masalah. Helen masih belum sadar dia salah. Bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, walau Helen belum sadar kesalahannya, ingat, Anita tetap tidak boleh benci, tidak boleh dendam. Karena benci dan dendam itu dosa. Oke? Jadi walaupun Anita belum sadar Helen belum sadar kesalahannya, Anita tetap tidak boleh benci. Jadi begini saudara, kalau ada orang lain yang bersalah pada kita, walaupun orang itu belum sadar kesalahannya, belum mengakui kesalahannya, tetap kita tidak boleh benci, tidak boleh dendam. Karena kalau kita benci dan dendam, berarti kita berbuat dosa. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah Anita tetap harus mengampuni walaupun Helen belum sadar kesalahannya? Hati-hati ini, hati-hati. Apakah Anita tetap harus mengampuni walau belum sadar, walaupun Helen belum sadar kesalahannya? Hati-hati. Hati-hati. Ini yang kita akan bahas pada malam hari ini, saudara-saudara. Kita akan bahas pada malam hari ini. Mari firman Tuhan mengatakan apa dalam Lukas 17 ayat yang ketiga. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, entah dosanya terhadap kita atau pada orang lain, jagalah dirimu. Tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Saya katakan, firman Tuhan ini mengatakan jikalau saudaramu berbuat dosa, maka ada 4 tahapan. 4 tahapan ini saudara mesti ingat ya, 4 tahapan. Tahapan yang pertama apa? Jagalah dirimu. Oke. Tahapan yang kedua apa, saudara-saudara? Tegurlah dia. Betul kan? Firman Tuhan mengatakan begitu. Yang ketiga apa? Jikalau ia menyesal. Yang keempat apa? Ampunilah dia. Ini 4 tahapan. Dan saudara tolong perhatikan, 4 tahapan ini tidak boleh dibulak-balik. Tidak boleh nomor 4 dulu baru nomor 3. Tidak boleh nomor 3 dulu. Tidak boleh nomor 4 dulu sebelum nomor 3. Tidak boleh nomor 2 dulu baru nomor 1. Pertama harus jaga diri dulu. Kemudian baru tegur. Kemudian kalau dia menyesal, ampunilah dia. Jadi tidak boleh mengampuni kalau belum menyesal. Nah, saudara-saudara perhatikan. Tidak boleh mengampuni jikalau belum menyesal. Hati-hati, ini jangan disalah mengerti. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Tapi sekali lagi kuncinya, walaupun belum mengampuni, tapi tetap tidak boleh benci. Tetap tidak boleh dendam. Ingat itu saudara-saudara. Ya, karena kita tahu mengampuni itu apa? Kembali ke angka 0. Menganggap kejadiannya tidak pernah ada. Menganggap dia sebagai orang yang benar. Oke, saudara-saudara. Mari kita bahas satu persatu, saudara-saudara. Jagalah dirimu. Maksudnya apa nih? Kalau ada orang yang berbuat dosa, jagalah dirimu. Maksudnya apa? Jagalah dirimu, jangan malah kamu juga berbuat dosa. Karena dosa orang lain, begitu. Nah, bagaimana orang lain berdosa jadi saya bisa berdosa? Bisa, seperti tadi saya sudah katakan, saudara-saudara, bahwa apa? Kalau dia yang berdosa lalu kita benci sama dia, kita jadi berdosa juga. Betul tidak, saudara-saudara?
Kalau dia yang berdosa lalu kita dendam sama dia, kita jadi berdosa juga. Makanya hal yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan ketika ada orang lain berbuat dosa, jaga dirimu. Jangan kamu juga jadi berdosa karena orang lain berdosa. Saudara-saudara, jagalah dirimu. Jangan ikut-ikutan dan mencontoh dosanya. Wah, ini sering kali terjadi. Ini sering kali terjadi, saudara-saudara. Misalnya, ada orang saudara-saudara lagi gosip. Wah, kita tahu itu dosa. Malah kita ikut-ikutan gosip, saudara-saudara. Sekarang kalau gosip tidak selalu harus bertemu muka. Sekarang kalau gosip tidak selalu harus telepon-teleponan dan gosip. Sekarang kalau gosip, saudara-saudara, gampang sekali, saudara-saudara. Hanya meng-forward berita. Hoak, itu gosip, saudara-saudara. Orang lain yang berbuat dosa, kita yang meng-forward juga akhirnya berdosa. Karena ikut menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Hati-hati, firman Tuhan katakan, jagalah dirimu. Kalau orang lain gosip, orang lain berdosa, jangan ikut-ikutan menyebarkan gosip itu. Itu dosa, saudara-saudara. Jangan ikut-ikutan. Kalau orang lain menghakimi, wah saya ketemu sama si A itu begitu. Kalau orang lain berbuat dosa menghakimi secara tidak adil, kita jangan ikut-ikutan. Wah iya benar tuh, memang dia begitu dan sebagainya. Jangan ikut-ikutan berbuat dosa. Menghakimi orang dengan tidak benar. Saudara-saudara, kalau orang lain korupsi, jangan ikut-ikutan korupsi. Seringkali begitu, Pak, bisnis nggak bisa, Pak. Kenapa? Semua orang begitu. Karena semua orang begitu, akhirnya ya kita juga begitu. Ingat firman Tuhan mengatakan jika ada orang berbuat dosa, jaga dirimu. Jangan sampai ikut-ikutan berbuat dosa. Atau yang simple nih. Kalau naik kendaraan, lalu kita, ini belum naik kendaraan, ini terlambat, ini kasus terlambat nih. Terlambat itu dosa enggak sih? Terlambat itu dosa enggak sih? Saya tidak tahu sudah. Tapi minimal begini, itu kita tidak menepati janji. Udah janjian jam 8 kita terlambat, kita tidak menepati janji. Nah tidak menepati janji itu dosa atau tidak? So, terlambat itu dosa atau bukan? Nah ketika kita sadar, oh terlambat itu tidak boleh. Terlambat itu berarti ingkar janji. Ingkar janji itu dosa. Tapi karena semua terlambat, ya udah terlambat aja kita juga ikut-ikutan berbuat dosa, saudara-saudara. Dan yang terakhir ini, nah masuk busway. Kita kalau naik mobil, naik motor, boleh masuk ke busway atau tidak? Tergantung Pak, tergantung apa? Tergantung mobil yang lain masuk atau tidak. Nah itu saudara-saudara, ikut-ikutan berbuat dosa. Saudara-saudara, karena orang lain berbuat dosa, kita ikut-ikutan berbuat dosa. Firman Tuhan mengatakan apa? Jagalah dirimu. Karena saya dengar teman-teman saya suka kasih uang damai, ya saya juga kasih uang damai. Jagalah dirimu. Saudara-saudara, saudara-saudara, kita ini orang Kristen dipanggil menggarami dunia. Bukan sama dengan dunia. Ketika dunia berbuat dosa, kita orang Kristen bukan dipanggil untuk jadi berbuat dosa juga seperti orang dunia. Tapi untuk menggarami dunia, memberikan kesaksian tentang kebenaran itu. Jadi ingat ya, kalau ada orang berbuat dosa, kalau dunia berbuat dosa, jaga diri kita. Jangan benci, jangan dendam, dan jangan ikut-ikutan, saudara-saudara. Yang kedua, setelah jaga diri kita, tegurlah dia. Nah, ini bukan hal yang gampang. Ini bukan hal yang gampang. Banyak orang Kristen melewati ini dan pura-pura tidak melihat, saudara-saudara. Tapi ingat, ini perintah, tegurlah. Ini perintah. Kita harus menegur orang yang bersalah. Kita harus menegur orang yang berdosa, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam Yeskiel 33 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingati orang jahat itu. Kamu tidak berkata apa-apa untuk memperingati orang jahat itu.
supaya orang jahat itu bertobat dari hidupnya yang jahat. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Oke? Engkau tidak mengatakan apa-apa untuk memperingati orang jahat itu, dan orang jahat itu akhirnya mati dalam kesalahannya. Loh, lalu hubungannya apa sama saya? Selanjutnya, kalimat selanjutnya di dalam Yeskiel 33 ayat yang ke-8 ini. Tetapi aku Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Loh Tuhan, apa salahnya saya? Karena kamu tidak berkata apa-apa untuk memperingati orang jahat itu. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Tegurlah dia. Itu perintah. Itu perintah. Saudara-saudara, ini seringkali kita abaikan. Seringkali kita tidak mau ribut. Saudara-saudara, yang kedua. Yang kedua. Menegur itu tujuannya adalah mempertobatkan dia. Menegur itu tujuannya adalah supaya dia sadar kesalahannya dan dia bertobat. Menyesal dan bertobat. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Ingat, bukan tujuannya untuk melampiaskan kekesalan. Nah itu yang jadi biang ribut itu saudara-saudara. Orang menegur bukan dengan tujuan supaya dia bertobat. Orang menegur bukan dengan tujuan supaya dia sadar kesalahannya. Orang menegur bukan dengan tujuan supaya dia menyesali kesalahannya. Bukan, tapi melampiaskan kekesalannya. Sehingga apa? Kata-katanya kasar. Kata-katanya tidak sopan. Kata-katanya menyakitkan. Itu yang jadi akhirnya membuat ribut. Hati-hati, tujuan menegur itu saudara-saudara. Bukan melampiaskan kekesalan. Bukan maki-maki orang, bukan untuk mempermalukan orang. Di depan orang banyak, saudara-saudara. Ditegur kesalahannya, ya malu, saudara-saudara. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa, saudara-saudara? Kita harus menegur memang dengan kasih. Kenapa? Karena saya mengasihi dia dan saya tidak mau melihat dia hidup dalam kesalahannya, akhirnya dihukum oleh Tuhan. Saya mengasihi dia sehingga saya mau menegur dia, saudara-saudara. Dan kasih ini yang membuat saya tidak berpikir, saya tidak mau repot-repot, gitu kan? Orang yang tidak mau kasih begitu kan, hanya memikirkan diri sendiri, saya tidak mau repot-repot. Saya tidak mau jadi bingung dah sama itu urusan dia, bukan urusan saya. Nah itu tipe-tipe orang yang tidak punya kasih, saudara-saudara. Kalau anakmu berbuat salah, saudara-saudara, apakah engkau akan biarkan? Engkau akan didik dia, bimbing dia, ajari dia, betul tidak? Itu menegur, itu menegur. Saudara-saudara, menegur itu harus dengan kasih. Bukan untuk mempermalukan, bukan untuk melampiaskan kekesalan. Bahkan Matius 18 ayat 15 memberikan pada kita formula bagaimana tahapan menegur. Harus 4 mata. Private, berdua dulu, jangan di depan umum. Lalu kalau dia tidak sadar lagi, mari kita ajak 1-2 orang saksi jadi penengah. Apakah saya yang salah persepsi sama dia atau memang betul dia yang salah dan dia harus menyesali kesalahannya. Panggil 1-2 orang saksi dan yang ketiga baru dibawa dalam jemaat. Kalau kita dibalik-balik saudara-saudara, kita belum bicara 4 mata, kita sudah gosipkan ke semua jemaat. Itu dosa. Kenapa? Karena kita melanggar firman Tuhan, Matius 18 ayat yang ke-15 dan seterusnya saudara-saudara. Saudara-saudara, bahkan kata menegur di dalam bahasa Yunaninya mempunyai pengertian, saya menegur dengan rasa hormat. Saya menegur bukan untuk merendahkan dia. Saya menegur bukan untuk mempermalukan dia. Saya menegur bukan untuk melampiaskan kekesalan saya. Saya menegur dengan rasa hormat. Sehingga ketika saya menegur dia, dia tetap merasa dirinya terhormat. Saudara-saudara, itu bahasa Yunani daripada menegur. Saudara-saudara, pertanyaannya, jika dia belum bertobat dan tidak mau bertobat, sabar. Kita terus menegur dalam kasih. Kita terus merangkul dia dalam kasih. Kita terus berteman dengan dia, membimbing dia dalam kasih. Kita terus memberikan pengertian pada dia dalam kasih, saudara-saudara. Contoh yang paling gampang, kalau ada misalnya saja orang tua kita, dia melakukan kesalahan dengan tidak mau percaya Yesus Kristus. Kita tahu dia salah. Apa kesalahannya tidak mau percaya Yesus Kristus?
Lalu kita berusaha mendekati mereka dengan rasa hormat, dengan kasih, karena kita tidak mau mereka itu nanti akhirnya tidak mendapatkan keselamatan. Tapi setelah kita sudah mendekati dia, memberikan pengertian, penjelasan, mereka tidak mau mengerti, lalu kita mengatakan, udah dah masa bodoh. Tidak, saudara-saudara. Apakah kita mengatakan, udah dah masa bodoh, saya lupain aja permasalahan ini? Tidak, saudara-saudara. Kalau ada kasih, pasti kita masih ingat, waduh orang tua saya salah nih, belum percaya Yesus Kristus. Maka seumur hidup saya akan terus mengusahakan supaya mereka bisa percaya Yesus Kristus. Merangkul mereka, mendekati mereka, betul tidak saudara-saudara? Dan memberikan penjelasan pada mereka, supaya mereka mengerti kesalahan mereka. Mereka tidak boleh menolak Yesus, mereka harus percaya Yesus Kristus. Dengan kasih. Kita menegur dalam kesabaran, dengan kasih. Tapi ingat loh saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan mengatakan, engkau sama sekali tidak boleh benci, tidak boleh dendam, bahkan sama orang yang bersalah sama kita pun tidak boleh benci, tidak boleh dendam. Tapi kalau orang itu belum bertobat dan belum sadar, kita harus dengan kasih dan kesabaran terus mengusahakan supaya dia mau sadar, menyesali kesalahannya dan bertobat. Itu menegur. Jika ia menyesal, firman Tuhan yang ketiga mengatakan, jika ia menyesal. Nah kata menyesal, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunaninya mempunyai pengertian, 3 pengertian. Yang pertama, menyesal karena dia mengerti secara logika apa kesalahannya. Dia mengerti secara logika apa kesalahannya. Ya. Saudara, yang kedua, saudara-saudara, dia dengan hati, dia merasa memang dia merasa bersalah. Dia merasa memang dia merasa bersalah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, perilakunya akhirnya berbalik pada kebenaran. Perilakunya akhirnya berbalik pada kebenaran. Nah saudara-saudara, kali ini terlalu banyak orang gampang minta maaf dengan mulutnya. Tapi sebenarnya, apakah dia menyesal? Tidak, kenapa? Karena dia nggak ngerti kok salah dia apa. Ya udahlah minta maaf aja, kenapa? Nggak mau ribut, udahlah, udah. Saya minta maaf. Tapi saya tidak ngerti kesalahan saya apa. Saat ini banyak orang saudara-saudara yang mulutnya minta maaf, tapi dia merasa dia benar. Dia merasa dia tidak salah. Tapi udah, daripada ribut nanti semua orang tahu malu, udah minta maaf. Tapi dia merasa tidak bersalah. Dia merasa dia benar. Ini bukan penyesalan yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Penyesalan itu dia mengerti apa salah dia. Dia memang merasa dia bersalah, saudara-saudara. Dan akhirnya orang yang minta maaf itu sudah berusaha untuk memperbaiki kelakuannya. Jadi saudara-saudara, menyesal itu bukan hanya di mulut saja. Sama dengan memaafkan juga bukan hanya di mulut saja. Saat ini banyak hubungan-hubungan antara pribadi tidak baik. Kenapa? Karena terlalu banyak orang hanya menyesal di mulut saja dan juga mengampuni di mulut saja. Mari firman Tuhan mengatakan, kalau menyesal itu kita mengerti betul-betul apa kesalahan kita. Menyesal itu kita betul-betul merasa bersalah. Dan kita mau memperbaiki kelakuan kita. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Jikalau memang sudah menyesal yang seperti ini, maka tahapan yang keempat adalah apa? Ampunilah dia. Jadi ingat dulu, mesti ada tahapan menyesal dulu, baru ampuni dia. Saudara-saudara, ampuni dia. Jangan apa kalau sudah diampuni? Jangan kesalahannya mengganggu pikiran kita terus-menerus. Kita harus move on ke depan. Kalau sudah ampuni, apa saudara-saudara? Jangan perlakukan dia sebagai orang salah terus, saudara-saudara. Dia sekarang sudah orang benar di mata kita, saudara-saudara. Kalau kita sudah ampuni, jangan apa? Jangan ungkit-ungkit lagi kesalahannya. Itu masa lalu, memang kita tidak lupa. Tapi kita jangan ungkit-ungkit, saudara-saudara. Kita ampuni dia. Ini 4 tahapan. Saudara-saudara, lalu ada orang mengatakan, Pak, dosanya besar sama saya. Saya nggak bisa mengampuni walaupun dia udah menyesal. Saya nggak bisa mengampuni Pak, walaupun dia udah menyesal. Saya tidak bisa mengampuni. Itu masih mengganggu pikiran saya. Di mata saya tetap dia orang bersalah. Saya tetap masih mengungkit-ungkit masalah itu karena memang itu mengganjal dalam diri saya. Walaupun dia sudah menyesal, nggak bisa Pak, karena dosanya terlalu besar. Hati-hati apa kata firman Tuhan.
Kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak mengampuni kita. Itu yang kita bahas terus-menerus beberapa hari ini. Matius 6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ini kan doa kita. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Kita berdoa. Kita datang pada Tuhan, kita menyatakan penyesalan di hadapan Tuhan, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Sama seperti dia datang pada kita, menyesali dosanya, dia datang pada kita, minta ampun pada kita. Kalau kita tidak mengampuni dia, Tuhan pun tidak akan mengampuni kita yang datang berdoa pada dia minta ampun. Ini Matius 6 ayat 12. Di ayat yang ke-14 ditekankan lagi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Di ayat yang ke-15-nya, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ingat itu. Jadi saudara-saudara, jika ada orang yang sudah menyesali dosanya, jangan sampai tidak diampuni. Jangan sampai kesalahannya terus-menerus mengganggu pikiran kita. Jangan sampai kita tidak bisa move on. Jangan sampai di mata kita status orang itu tetap orang yang bersalah. Jangan sampai kita ini terus-menerus dalam kehidupan kita sekarang dan masa akan datang mengungkit-ungkit terus kesalahannya. Jangan, ampuni dia. Karena kalau tidak diampuni oleh kita, Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Iya Pak, tapi kan itu Pak dosanya besar sekali sama saya. Saya susah mengampuni. Besar mana dosa dia pada kita atau dosa kita pada Tuhan? Besar mana? Di dalam Matius pasal 18, 21 sampai 35, bukankah ada perumpamaan? Seorang hamba hutang pada tuan rajanya 10.000 talenta. Dan tuan rajanya berbelas kasihan, menghapus hutangnya, mengampuni hutangnya 10.000 talenta. Hamba ini senang atau tidak? Senang. Karena dia tidak bisa membayar 10.000 talenta. Dan hutangnya diampuni. Dia dibebaskan dari hutangnya. 10.000 talenta. Tapi waktu keluar hamba ini nagih utang sama temannya. Berapa hutangnya? 100 dinar. Dan karena temannya tidak bisa bayar, dia mau jebloskan temannya dalam penjara. Dia tidak mau ampuni temannya yang hutangnya 100 dinar. Padahal dia baru saja diampuni hutangnya 10.000 talenta. Loh Pak, tunggu dulu. 10.000 talenta itu sebenarnya berapa dinar? 10.000 talenta itu 60 juta dinar. Sekali lagi ya. 10.000 talenta itu berapa dinar? 60 juta dinar. Dia punya hutang 60 juta dinar diampuni. Temennya punya utang 100 dinar, mau dimasukkan dalam penjara. Wah ini keterlaluan. Kalau kita mengatakan dosa dia besar Pak, mari kita berpikir lagi. Besar mana dosa dia pada kita dan dosa kita di hadapan Tuhan. 60 juta banding 100. Kita punya utang 60 juta rupiah. Dilunasin, dianggap lunas. Diampuni 60 juta utang dianggap lunas, wah seneng. Kita sama teman kita utang 100 perak nih, 100 perak. Mau masukkan di dalam penjara. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan pada kita. Seringkali kita menganggap dosa orang itu sama saya besar sekali. Padahal kita tidak sadar dosa kita pada Tuhan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Sudah 3 permasalahan. Ya, permasalahan benci diselesaikan dengan apa? Pertobatan. Permasalahan yang menjadi tidak percaya lagi karena mengingat bahwa Helen pernah bersalah, diselesaikan dengan apa? Pengampunan. Ingat ya, pengampunan. Kalau udah diampuni, dianggap tidak ada, dianggap benar.
move on ke depan. Nah, kalau Helen belum sadar akan kesalahannya, diselesaikan dengan apa? Dengan cara menegur dalam kasih. Menegur dengan rasa hormat sampai Helen sadar adanya. Ada 3 permasalahan yang kita bahas dalam 3 minggu ini. Dan 3 permasalahan ini saudara-saudara harus diselesaikan dengan apa? Dengan 3 penyelesaian juga. Teguran dalam kasih, pengampunan dalam kasih, dan pertobatan untuk hidup mengasihi. Saudara-saudara, 3 permasalahan, 3 penyelesaian. Saudara-saudara, yang saya ingin katakan, Tuhan berkati kita. Karena selama 3 minggu ini kita belajar 3 pelajaran. Dari 3 permasalahan yang muncul, dan dari 3 penyelesaian yang harus kita lakukan. Ingat saudara, hidup itu harus mengasihi. Dan tidak boleh benci dan dendam pada siapapun, saudara-saudara. Termasuk pada orang yang menjahati kita. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, hidup itu harus mengasihi. Dengan menegur orang karena kita ingin orang lain tidak hidup dalam dosa dan akhirnya mendapat hukuman dari Tuhan. Hidup mengasihi dengan menegur orang. Itu pelajaran yang kedua. Dan pelajaran ketiga, hidup mengasihi dengan mengampuni orang yang bersalah yang sudah menyesali dosanya. Hidup mengasihi dengan mengampuni orang yang bersalah yang sudah menyesali dosanya. Dan selalu ingat, setelah mengampuni, kembali ke angka 0. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan. 3 minggu berturut-turut kami telah belajar ya Tuhan. Tuhan, kami tidak boleh benci pada siapapun juga. Termasuk orang yang berbuat jahat pada kami. Kami tidak boleh dendam pada orang yang telah menjahati kami. Kami tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan. Jika kami benci dan dendam, Tuhan, kami telah berbuat dosa. Kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami punya kasih untuk rindu melihat orang-orang sekitar kami hidup dalam kebenaran. Hidup di bawah berkat Tuhan, bukan di bawah hukuman Tuhan. Jika kami mengetahui kesalahan mereka dengan kasih, dengan rasa hormat, kami ingin merangkul mereka, berbincang dengan mereka, mensupport mereka, menasehati mereka dengan segala kerendahan hati, dengan rasa hormat, supaya mereka bisa bertobat. Ampuni kami jika selama ini kami menegur untuk melampiaskan kekesalan kami, dan akhirnya kami memaki-maki. Ampuni kami jika selama ini ya Tuhan, kami menegur dengan mempermalukan dia di depan orang banyak. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk bisa mengampuni. Kami tidak lagi menjadikan kesalahan dia mengganggu pikiran kami terus-menerus. Kami mau move on, membangun relasi yang baik ke depan. Kami tidak mau terus menganggap dia sebagai orang bersalah. Tidak. Statusnya sudah berubah menjadi orang benar dikala kami mengampuni. Dan kami tidak mau mengungkit-ungkit lagi Tuhan dosanya. Karena dosanya sudah kami ampuni. Semua kembali lagi dari 0. Move on, merendah hari depan yang lebih baik lagi. Terpuji nama Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan 3 hal ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.